Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Ramasari dan teman saya Muhaimin dan Muhammad Nur Ardiansa. Kami dari kelompok 2 dengan topik klasifikasi gambar buah. Pada malam hari ini, kami akan memaparkan hasil tugas kelompok kami. Baiklah, saya akan menyampaikan sumber datasetnya. Sumber datasetnya diambil dari satu website yang bernama kaggle.com. Dan untuk memenuhi syarat minimal datasetnya, juga dilakukan pengambilan dari Google Images. Baiklah, pembahasan lebih lanjut disampaikan oleh Muhammad Nur Ardiansa. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian penggunaan library. Untuk yang pertama, library OS-nya itu ada modul US di Python, menyediakan fungsi untuk berinteraksi dengan sistem OS. OS hadir di bawah modul Ultimative Standard Python. Yang berikutnya ada library CV2, yang dimana fungsinya itu OpenPC, adalah library Python yang memungkinkan adanya melakukan tugas memprosesan gambar dan visual komputer. Yang berikutnya ada library keras, di mana library keras menyediakan metode yang nyaman untuk membuat berbagai modul pembelajaran mendalam di atas Theano atau TensorFlow. Library random, pengacakan baru pembagian bilang acak atau random, dapat digunakan untuk berbagai fungsi, berbagai macam hal. Salah satunya adalah untuk memecahkan kasus metode Carlock. Nilai random kadang dibutuhkan juga untuk menentukan suatu pilihan, atau digunakan juga untuk membuat ID yang ditambah dari string asal. Randomisasi juga dapat digunakan untuk mengacak suatu tampilan, atau digunakan saat proses pelatihan suatu mesin cerdas. Yang berikutnya ada library NumPy, di mana NumPy adalah pustaka Python yang menyediakan objek array multidimensi serta variabel seperti matrix yang dapat digunakan untuk berbagai operation matematika. Lalu ada library Matplotlib, adalah pustaka komprehensif untuk membuat visualisasi statis, animasi, dan interaksi dengan Python. Matplotlib membuat hal-hal menjadi mudah dan hal-hal yang sulit menjadi mungkin. Buat plot kualitas produksi, buat kualitas publikasi, buat figur interaktif yang dapat memperbesar, menggeser, dan memperbaharui. Dan yang berikutnya itu ada library Drive, yang dimana berfungsi untuk dapat mengakses data yang kita perlukan pada Google Drive. Itu saja dari saya, dan berikutnya akan dilanjutkan oleh Muhaimin. Oke, selanjutnya ada algoritma penanganan data. Penanganan data yang bermula dari menentukan lokasi, direktori dataset, gambar, serta pendefinisian setiap kelas dari dataset. Selanjutnya, programnya akan membaca dataset gambar sekaligus mengubah dataset ke vektor nilai. Setelah mengubahnya ke vektor nilai, program akan lanjut memasangkan dataset vektor dengan kelas dari datasetnya, sekaligus dengan merubah ukuran atau dataset. Selanjutnya, mendefinisikan variabel dataset ke X sebagai feature dan Y sebagai label. Selanjutnya dia akan mendefinisikan model algoritma. Model algoritma yang digunakan untuk klasifikasi buah ini menggunakan neural network dan hyperparameter NN. Setelah itu dia akan melakukan training data X dan Y yang telah diubah tadi ke model algoritma dan menguji data tes dengan mengukur akurasinya. Dan yang terakhir, programnya kita bisa mendefinisikan fungsi untuk memprediksi gambar yang akan kita coba. Setelah itu kita bisa melakukan percobaan sesuai dengan kemauan kita, seperti memprediksi gambar yang ada pada dataset. Di sini ada sedikit tambahan mengenai definisi dari epoch, adalah ketika seluruh dataset sudah melalui proses training pada neural network sampai dikembalikan ke awal dalam satu putaran, itu bisa disebut dengan epoch. Dalam neural network,
Satu epoch itu terlalu besar dalam proses pelatihan karena seluruh data diikutkan ke dalam proses training, sehingga akan membutuhkan waktu yang lama. Di sini saya akan membacakan nilai akurasinya. Terdapat 8 kali percobaan. Di sini ada epoch 1 sampai yang ke-8. Untuk yang pertama, nilai akurasinya itu 0,4. Untuk yang kedua, nilai akurasinya masih sama 0,4. Dan di percobaan ketiga, nilai akurasinya sedikit bertambah menjadi 0,46 sekian. Dan yang di percobaan keempatnya ini 0,53. Di percobaan kelima turun kembali ke 0,4. Percobaan keenamnya nilai akurasinya naik lagi ke 0,5. Dan yang ketujuh 0,43. Dan di training terakhir itu nilai akurasinya 0,5. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan programnya. Oke, lanjut proses menjalankan programnya. Pertama, untuk mengimport library-nya. Setelah itu import library Google Drive. Selanjutnya melakukan import fungsi. Penentuan direktur dataset. Membaca datasetnya dan merubah ukuran datasetnya. Selanjutnya mendefinisikan dataset ke variabel X dan Y. Lanjut mendefinisikan model algoritma neural network. Training data ini yang lama kayaknya. Dan langkah terakhirnya setelah melakukan training datanya, di sini kita harus melakukan pendefinisian fungsi untuk agar nanti kita bisa melakukan prediksi gambar. Setelah itu kita bisa melakukan percobaan. Di sini contoh gambar yang saya pakai itu gambar jeruk atau orange dengan nama file itu image4161. Saya coba ganti ke orange image. Ini bisa melakukan beberapa percobaan selama percobaan yang kita ambil itu sesuai dengan folder di Google Drive. Seperti ini folder S, orange, dan nama filenya. Bisa mencoba untuk dataset yang lain seperti watermelon, tinggal ganti nama foldernya. Setelah itu nama filenya satu. Ya, programnya jalan normal. Dia bisa memprediksi perbedaan antara jeruk, watermelon, begitu juga dengan buah apel. Mungkin itu saja dari video presentasi ini.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.